Teman-teman, ada satu keunikan ya, kalau kita berbicara, kadang-kadang mungkin sebagian besar dari teman-teman menjadi seorang karyawan ya, misalnya menjalankan satu tugasnya gitu ya, sekedar hanya menjalankan tugas aja. Seperti latihan pun juga sama, sekedar menjalankan tugas. Oh, saya udah berapa kali nih repetisinya, saya udah berapa jam, kelar selesai ya udah ya gitu. Tapi lupa dengan yang namanya, kalau istilahnya saya sering katakan, kelaparan akan arti dan makna. Kenapa sih saya menjalankan tugas itu? Jadi bukan alasan hanya sekedar, kalau istilahnya dalam dunia fitness ya, kalau kita berbicara resistance training, bukan hanya sekedar dalam menjalankan tugasnya, mengangkat beban dari titik A menuju destinasi B, tapi lebih kepada sebenarnya kita menikmati sebuah proses tersebut, yaitu adalah bahwa istilahnya bukan berapa sekedar kita menyelesaikan tugas, tapi stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan pada saat kita menikmati proses tersebut, dan pada akhirnya ototnya akhirnya jadi tumbuh berkembang, dan pada saat itu apa yang terjadi teman-teman? Tulangnya jadi lebih kuat, signal ke otak jadi lebih baik, lalu sensitivitas terhadap insulin jadi lebih optimal, regulasi darah jadi lebih baik, sehingga jadi akhirnya kita mengerti bahwa alasan kenapa saya menjalankan tugas ini karena ada satu pemaknaan di baliknya, yaitu adalah bahwa ternyata dengan mempertahankan massa otot saya, komposisi tubuh saya lebih baik, maka secara metabolisme kualitas kesehatan saya baik. Nah, itu pun juga sebenarnya sama. Ketika kita bilang saya menjadi seorang karyawan, saya yang penting udahlah jalani tugasnya aja, kelar, selesai, pulang, udah. Masalah soal nanti hasil pekerjaannya, atau misalnya kita berpikir punya kesadaran untuk punya sense of belonging itu yang lebih tinggi, itu kadang-kadang kita lupakan. Nah, teman-teman sekalian, ingat sekali lagi membayangkan, makanya kenapa kalau di Bali itu ada yang namanya Trihita Karana gitu. Jadi artinya kita tidak hanya mencintai sesama manusia, kita tidak hanya mencintai Sang Maha Pencipta kita, tapi kita juga mencintai alam. Maksudnya apa? Kita itu bagian daripada alam, atau manusia adalah produk alam. Alam itu adalah kepanjangan daripada kita, ekstensi kepanjangan kita, alam. Karena tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan ya teman-teman sekalian. Nah, jadi ketika kita bersedia untuk menjaga alam, itu secara otomatis konsekuensinya maka kitanya sendiri juga yang terselamatkan gitu. Nah, jadi maksud saya dalam pekerjaan pun sama teman-teman sekalian. Kalau seandainya kita bilang saya punya sense of belonging terhadap kantor saya bekerja, perusahaan saya bekerja, ketika saya bilang atau tempat gym saya berlatih gitu ya, ketika saya pay attention atau memberikan kebaikan kepada alam saya, lingkungan saya, pada saat itulah nanti yang akan pada akhirnya akan mendapatkan kebermanfaatan atau keuntungannya adalah kita sendiri teman-teman sekalian. Nah, jadi mentalitas tersebut harus kita pupuk dari awal, karena bagaimanapun juga teman-teman sekalian itu akan berlaku dalam segala hal, termasuk juga ketika nanti saat-saat teman-teman punya perusahaannya sendiri ya. Tentu teman-teman berusaha untuk sebisa mungkin gimana caranya ya supaya biar nomor satu prioritas kita adalah menyejahterakan karyawan kita. Ketika karyawannya kita juga sejahtera dan senang, nah pada saat itulah otomatis terjadilah sebuah konsekuensi di mana yang namanya performa kerja, produktivitas, dan akhirnya mungkin kita bicara apa, revenue, keuntungan dan sebagainya itu akan mengikutinya. Jadi mungkin saya rasa itu adalah salah satu mentalitas yang memang harus kita miliki. Apakah kalau kita berbicara dalam arti, saya di perusahaan saya punya ada yang namanya salah satunya kegiatan yang sederhana, yaitu adalah namanya Jumat Berkah. Yaitu ada setiap hari Jumat, siapa yang punya rezeki lebih dibandingkan dengan karyawan yang lain, dia yang seolah-olah gitu ya mentraktir hari itu untuk makan siang bersama gitu. Nah, di satu sisi kelihatannya, wah saya rugi dong ini apa gitu. Tapi ketika dia melakukan hal itu gitu kepada sesama, kepada teman kerja ya, pada saat itu yang terjadi temannya merasa mendapatkan kebermanfaatannya. Nah, besok temannya melakukan hal yang sama juga pada dia. Nah, sikap seperti itu kalau teman-teman tahu, itu yang disebut dengan namanya sense of belonging terhadap lingkungan. Dan pada saat itulah akhirnya kalau istilahnya orang bilang ya, jadi itu yang disebut dengan namanya maju bersama. Jadi itu yang disebut dengan namanya win-win situasi gitu ya. Jadi artinya kadang-kadang kelihatannya kitanya rugi dong kita memberikan itu. Tapi ketika kita memberikan kebaikan kepada alam kita otomatis akan memberikan kebaikan kepada kita. Itu yang disebut yang namanya law of attraction. Atau istilah orang bilang, kita attract, we don't attract what we want, tapi we attract what we are gitu ya.
Itu persis mirip seperti hidup itu seperti cermin, teman-teman sekalian. Jadi cermin hanya akan memantulkan apa yang kita berikan gitu. Ketika kita memantulkan senyuman, maka yang tercermin itu adalah senyuman itu sendiri. Ketika kita memantulkan pengeluhan gitu atau keluhan gitu, maka yang tercermin juga adalah keluhan sendiri gitu. Itu how the universe works, mungkin kurang lebih kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya cuma mau bilang teman-teman, kadang-kadang pendekatan secara mental yang kelihatannya tidak mendapatkan keuntungan bagi kita secara material gitu, tapi ternyata keuntungan yang kita dapatkan itu secara non material atau intangible itu kadang-kadang justru yang menjadi amunisi daripada pemenuhan hati, dan itu yang disebut dengan namanya kebahagiaan itu sendiri.